Introduction. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya mendengar kata IQ, itu udah lama banget gitu ya. Kemudian mulai berkembang menjadi EQ, lalu SQ. Bapak Ibu, istilah quotient ini adalah sebenarnya istilah matematika ya. Ketika saudara melakukan pembagian, itu hasilnya adalah quotient. Nah, saudara, ini dipakai di dunia psikologi untuk membicarakan tentang ukuran kecerdasan seseorang yang dinilai berdasarkan kemampuannya, baik secara intelektual, kalau itu IQ, emosi, itu kalau secara emosi, kecerdasan seseorang dalam hal emosi atau yang berhubungan dengan emosi. Kemudian juga yang terakhir itu muncul tentang spiritual quotient atau ukuran kecerdasan seseorang berdasarkan kemampuan secara spiritual. Nah, Bapak Ibu, ini istilah-istilah yang saya kira banyak menolong kita untuk tahu bahwa kecerdasan itu bukan hanya satu macam gitu ya, ada multiple intelligence atau banyak kecerdasan. Nah, bagaimana dengan DQ? Nah, ini ada istilah yang saya kira kita sudah pernah dengar juga, ada yang namanya digital quotient. Sebelum AI muncul, sebenarnya ini sudah banyak dibahas ya, DQ ini. Ini adalah ukuran kecerdasan seseorang yang dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mengadopsi dan memakai teknologi digital. Saudara, teknologi digital itu sekarang sudah terpapar secara luas ya. Bukan hanya orang-orang programmer atau orang-orang yang sekolah IT saja yang memakainya, tapi sekarang juga ada di tangan orang-orang awam yang tidak tahu banyak tentang teknologi digital. Nah, karena itu Bapak Ibu dengan HP, saudara, itu sudah kemampuannya sudah seperti komputer ya. Saudara bisa melakukan apa saja dengan HP. Nah, kenapa kecerdasan seseorang itu penting? Ketika mulai memegang HP, kenapa digital quotient atau kecerdasan digital itu penting? Karena HP saudara itu sangat powerful gitu ya. Tetapi kalau yang memakai tidak cukup cerdas atau tidak bijaksana memakainya, maka saudara akan punya banyak masalah gitu ya. Misalnya kayak berita-berita hoax, nggak tahu bagaimana membedakan antara hoax atau tidak. Atau bahkan memakai ya banyak ya, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Seperti ini ya. Biasanya di dalam digital quotient itu ada 8 aspek yang dibahas. Misalnya tentang identity, kan banyak orang tuh memalsu identity di dunia digital gitu ya. Dia sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi dia mengaku sebagai orang yang terkenal atau punya profesi tertentu atau sebenarnya dia tidak kaya, tetapi dia bertampang atau memakai barang-barang produk yang branding supaya kelihatan menjadi kaya. Kemudian ada banyak orang yang tidak bisa mengontrol diri sehingga kecanduan dengan gadget. Nah, ini screen time management. Kalau dia cerdas, maka dia itu bisa mengontrol diri untuk tahu kapan harus melepaskan diri dari HP, kapan penting memakai HP, dan kapan tidak. Kemudian orang-orang yang tidak cerdas sering juga menjadi korban bullying di internet atau di sosial media. Karena apa? Karena mereka tidak cerdas melakukannya sehingga banyak misalnya foto-foto tertentu yang seharusnya tidak diupload atau kata-kata tertentu yang seharusnya tidak diucapkan di dunia medsos tapi diucapkan sehingga dia kena bullying. Itu karena dia tidak cerdas. Juga masalah security, dia taruh nomor HP atau nomor rekening atau nomor apapun gitu ya, yang penting-penting, yang identitas yang seharusnya tidak dibeberkan secara publik, tapi dia lakukan itu. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu, banyak sekali. Critical thinking, itu kalau saudara tidak punya critical thinking, tidak cerdas, maka saudara sering ditipu di dunia medsos, dan lain-lain. Termasuk digital footprint. Saudara pikir kalau pasang foto atau pasang kata-kata di media sosial, maka kalau orang tidak suka akan hilang. Tidak, itu footprint itu menjadi jejak saudara di dunia digital dan itu akan selamanya di sana dan orang akan tahu apa yang saudara lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini semua. Bapak Ibu, ini aspek dari digital quotient, kecerdasan. Nah, apa gunanya sih memiliki kecerdasan digital? Yang pertama, jelas untuk menghindari dampak negatif. Saudara, dunia digital itu bukan dunia yang ramah. Bahkan kalau dibilang itu dunia yang jahat, cukup jahat. Memang ada banyak kelebihan, tapi ada juga kelemahan, ada banyak bahaya, tetapi ada juga banyak kesempatan. Nah, saudara, kalau saudara cukup cerdas secara digital, cerdas digital, maka saudara itu akan terhindarkan dari konsekuensi negatif yang diakibatkan oleh teknologi yang kadang tidak ramah ini gitu ya. Nah, selain itu juga digital itu menawarkan banyak sekali keuntungan atau kelebihan. Nah, kalau saudara cukup cerdas, saudara bisa memanfaatkannya dengan maksimal dan saudara bisa membuka kesempatan baru untuk banyak hal. Saudara bukan hanya menjadi pekerja yang rajin, tetapi pekerja yang smart atau yang pintar, sehingga ketika saudara memakai digital, alat-alat digital itu lebih mengenhance atau leverage atau meningkatkan kemampuan saudara. Jadi saudara
ada dua sisi dari digital yang saudara perlu hati-hati. Yang satu sisi gelap, yang satu sisi terang. Nah, kalau saudara cerdas, jadi saudaranya jangan menyalahkan digital ketika saudara menjadi korban, karena sebenarnya yang cerdas itu adalah yang memakainya. Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen harus memiliki kecerdasan digital? Ya, orang Kristen bukan harus memiliki kecerdasan digital, tapi juga orang Kristen harus memakai digital. Nah, kenapa orang Kristen harus cerdas secara digital? Karena teknologi itu tidak netral. Teknologi itu bisa mempengaruhi saudara. Perlu hati-hati. Kenapa? Karena teknologi itu buatan manusia yang sudah berdosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga apapun yang dibuat atau dihasilkan atau diciptakan oleh manusia, pasti akan punya dua sisi nih, sisi gelap dan sisi baiknya. Ya, karena itu Bapak Ibu, teknologi harus dipakai dengan tujuan dan motivasi dan cara yang benar sesuai dengan prinsip Alkitab. Kenapa orang Kristen perlu? Sangat perlu karena teknologi harus difilter, harus disaring. Alat saringnya apa? Kalau dunia sekuler, alat saringnya adalah hanya moralitas. Tetapi kalau orang Kristen bukan hanya sekedar moralitas, bukan hanya sekedar akal sehat, tetapi juga prinsip Alkitab. Juga bukan berarti tidak memakai pikiran sehat ya. Akal sehat harus dipakai. Plus prinsip Alkitab yang menjadi pedoman paling utama untuk menggait atau untuk menuntun akal sehat kita. Karena itu Bapak Ibu, orang Kristen tidak harus anti teknologi. Orang Kristen harus memakai teknologi karena teknologi itu juga adalah hasil kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, tetapi karena tidak netral itu, maka teknologi harus ditebus dan harus dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau teknologi tidak ditebus, maka teknologi hanya dipakai untuk keuntungan diri sendiri, atau bahkan untuk menyakiti orang lain, atau bahkan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Tetapi teknologi kalau ditebus, difilter oleh prinsip Alkitab, maka teknologi bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya untuk pelayanan. Bahkan di dunia bisnis, di dunia seni, di dunia apapun ya, teknologi akan dipakai dan itu akan mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa luar biasanya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena itu muncul satu istilah yang kami dari Yayasan Baga Sabda menjadi moto dari Yayasan Baga Sabda, menjadi visi dari Yayasan Baga Sabda, yaitu IT for God. Karena teknologi akan terus berkembang dan orang Kristen harus bisa pegang kendali supaya tidak dikendalikan oleh teknologi. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu, istilah ini yang menjadi tuan adalah manusia. IT atau teknologi itu adalah alat buatan dari manusia. Tidak seharusnya alat yang mati itu mengendalikan manusia, tapi seharusnya manusia yang mengendalikan teknologi. Gimana caranya? Kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus punya filter yaitu prinsip Alkitab, dan kita harus mau belajar sehingga kita menjadi cerdas di dalam memakainya. Dan kecerdasan kita minta Allah memberikan bijaksananya untuk kita menjadi cerdas di dalam memakai teknologi.